Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Priyanti dari kelas manajemen 243. Di sini saya akan membawakan materi yaitu seleksi pegawai dan karyawan. Pengertian seleksi. Seleksi adalah proses pemilihan individu dari sejumlah pelamar yang dianggap paling memenuhi kriteria dan kebutuhan organisasi. Seleksi biasanya dilakukan setelah proses rekrutmen. Rekrutmen menarik pelamar, sedangkan seleksi menentukan siapa yang diterima. Menurut para ahli, seleksi adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi mengenai pelamar untuk memprediksi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas pada pekerjaan tertentu. Ada pula tujuan seleksi yaitu 1. Memilih pelamar yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Menentukan kecocokan karakter dan kemampuan pelamar dengan posisi kerja. 3. Mengurangi risiko kesalahan rekrutmen. 4. Meningkatkan kualitas SDM. 5. Mengurangi turnover karyawan. Manfaat seleksi bagi organisasi. Pertama, menghemat biaya dan waktu melalui pemilihan pegawai yang tepat. 2. Meningkatkan produktivitas kerja. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang stabil. 4. Menghindari konflik internal. 5. Meningkatkan citra perusahaan sebagai tempat kerja yang profesional. Prinsip-prinsip seleksi. Seleksi yang baik memenuhi prinsip-prinsip berikut seperti 1. Objektivitas, yaitu keputusan berdasarkan data, bukan preferensi pribadi. Yang kedua, validitas, yaitu instrumen seleksi harus benar-benar mengukur kemampuan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu reliabilitas, menghasilkan hasil yang konsisten. Yang keempat, transparansi, yaitu informasi seleksi jelas dan mudah dipahami. Kelima yaitu keadilan, tidak diskriminatif berdasarkan gender, suku, agama, dan lain-lain. Dan ada juga faktor yang mempengaruhi seleksi yaitu kebijakan perusahaan, ketersediaan tenaga kerja, budget seleksi, tekanan kebutuhan kerja, ketersediaan teknologi asesmen, serta standar kompetensi posisi yang dibutuhkan. Ada juga proses dan tahapan seleksi pegawai, yang itu pertama penyaringan administrasi, yaitu menguji kesesuaian dokumen dengan persyaratan. Yang kedua, tes tertulis, meliputi tes kemampuan dasar, tes logika, tes kepribadian, tes psikologi, dan tes kompetensi. Yang ketiga yaitu wawancara HR, menggali motivasi, kepribadian, kemampuan komunikasi, dan integritas. Yang keempat yaitu wawancara user, penilaian langsung oleh calon atasan untuk menguji kepengetahuan teknis. Yang kelima yaitu tes kesehatan atau medical check-up, yaitu menilai kondisi fisik apakah sesuai dengan tuntutan kerja. Yang keenam yaitu background check, yaitu verifikasi data seperti pengalaman kerja, catatan kriminal, dan referensi. Yang terakhir itu decision making, yaitu penentuan diterima atau tidak berdasarkan gabungan seluruh hasil seleksi. Metode-metode seleksi pegawai yang pertama psikotes, yaitu mengukur kecerdasan, kepribadian, dan potensi kerja. Yang kedua yaitu tes keterampilan, contohnya seperti mengetik, coding, desain grafis, atau tes alat berat. Yang ketiga yaitu wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan tetap berdasarkan kompetensi. Yang keempat yaitu wawancara perilaku, menggali pengalaman masa lalu sebagai prediksi kerja di masa depan. Yang kelima yaitu assessment counter, yaitu melibatkan simulasi pekerjaan seperti role play, case study, dan diskusi kelompok. Yang keenam yaitu tes integritas untuk pekerjaan yang rawan penyalahgunaan wewenang. Yang ketujuh yaitu tes fisik, terutama untuk pekerjaan lapangan yang membutuhkan kekuatan dan stamina. Kriteria seleksi. Kriteria seleksi biasanya ditetapkan berdasarkan job description dan job specification, yaitu pendidikan, sertifikasi, pengalaman kerja, kemampuan teknis, kemampuan interpersonal, kepribadian, integritas, kemampuan bekerja, dan dalam tekanan. Kendala dan tantangan dalam seleksi yaitu pertama, bias penilai seperti halo efek atau preferensi personal. Yang kedua, kurangnya informasi dari pelamar yang memasukkan data. Yang ketiga, teks yang tidak valid sehingga hasil tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang keempat yaitu keterbatasan waktu dan anggaran dalam melakukan seleksi. Yang kelima, teknologi belum optimal seperti kurangnya sistem ATS atau application tracking system.
Ada pula dampak seleksi yang efektif terhadap kinerja perusahaan, yaitu jika proses seleksi berjalan baik, maka kualitas pegawai meningkat, produktivitas organisasi bertambah, hubungan kerja antar karyawan lebih harmonis, turnover rendah, perusahaan memiliki citra yang positif, pengeluaran untuk pelatihan berkurang karena pegawai sudah kompeten sejak awal. Baik, ada pula kesimpulan dari materi saya, yaitu seleksi pegawai merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia karena menentukan kualitas tenaga kerja yang masuk dalam organisasi. Proses seleksi harus dilakukan secara objektif, transparan, dan menggunakan metode yang valid agar perusahaan mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan. Seleksi yang baik berdampak positif pada produktivitas, efisiensi, dan budaya kerja perusahaan. Baik, itulah materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.